Rumah bingung. Rumah bingung ini sangat besar. Rumah yang berarsitektur Eropa ini dilihat dari luar saja sudah tampak seram, apalagi di dalam rumah itu. Dan posisi rumah itu persis di pinggir jalan dekat dengan komplek PDK, tepatnya di tikungan Jalan Cirendeu Ciputat, Tangerang Selatan. Selain karena ukuran rumahnya yang sangat besar, terakhir warna cat rumahnya juga sangat mencolok. Kenapa dinamakan rumah bingung? Karena rumah ini banyak keanehan yang bikin orang bingung beneran. Misalnya dalam kurun waktu setahun ini saja rumah ini sudah melakukan lebih dari 6 kali renovasi. Jadi rumah ini masih kelihatan bagus sudah direnovasi lagi. Udah gitu juga renovasinya bukan skala kecil doang tetapi dalam skala besar. Contohnya cat rumah ini masih bagus atau masih baru, misalnya dari warna putih diganti warna abu-abu, setelah itu diganti ke warna pink, dari warna pink diganti lagi ke warna oranye, dan kayaknya warna catnya itu akan terus selalu diganti. Kalau cuma gonta-ganti warna cat sih mungkin bisa dibilang wajar saja, mungkin dia bosan dengan warna itu pengen gonta-ganti warna biar merubah suasana kali, dan yang lainnya nih pagar rumah itu yang belum lama dipasang, dan gak ada masalah malah dirubuhkan dan sekarang malah gak pakai pagar. Selain itu pintu depan rumah itu yang tadinya ada di tengah dipindahin ke sebelah kanan dan sekarang dipindahin lagi ke sebelah kiri, dan gara-gara hal tersebut orang-orang di sekitar rumah itu jadi pada bingung, ini rumah mau diapain lagi? Masalahnya meskipun rumah ini sudah direnovasi berkali-kali, rumah yang memiliki 2 lantai dan 13 kamar ini, dan kalau diperhatikan ada yang aneh, tidak pernah merenovasi jendelanya, soalnya bentuk jendela itu tidak bisa buka tutup full kaca dan sengaja dimatiin, padahal ini rumah untuk tempat tinggal yang pastinya butuh sirkulasi udara. Jadi aneh saja kalau seluruh jendelanya dimatiin. Jadi seakan rumah ini tertutup banget. Nah, gara-gara kejanggalan rumah ini tersiarlah banyak rumor. Salah satunya yang terkenal di rumah ini. Dahulunya sang pemilik rumah pertama ini melakukan pesugihan kandang bubrah, di mana pesugihan ini untuk melancarkan rejeki untuk usaha. Orang yang melakukannya dengan syarat dia harus sering-sering merenovasi rumahnya dan rumah itu harus selalu kosong dan gak bisa dihuni. Dari keanehan itu masyarakat menilai secara kasat mata rumah itu memenuhi kriteria pesugihan tadi, direnovasi dulu dan gak dihuni. Setelah banyak rumor yang beredar, kalau rumah itu dijadikan tempat pesugihan, muncullah kesan mistis dan angker di rumah tersebut, dan hal itu lebih diyakini lagi oleh warga sekitar dan banyak yang memberikan kesaksian. Kalau mereka pernah ada yang mengalami kisah mistis di sana, misalnya ada seorang pekerja proyek yang sedang istirahat di depan rumah, dan dia tidur di depan ruang utama. Pas lagi enak-enaknya tidur, ada yang ngebangunin, pas udah bangun ternyata gak ada orang, dan juga konon katanya suka sering terlihat penampakan hantu wanita yang berjalan ke lantai 2 dan ada juga penampakan hantu nenek-nenek berambut keriting dan dia juga suka berjalan ke lantai 2, dan selain hantu-hantu yang berwujud manusia ada juga hantu yang berwujud binatang, salah satunya berwujud ular. Menurut cerita warga juga, di rumah itu juga pernah ditemukan ular berukuran besar sejenis ular sanca di dalam kamar mandi, sedangkan rumah sama jendelanya pun selalu tertutup. Dan pernah ada juga warga yang melihat ular besar keluar dari kamar mandi, masih sejenis ular sanca, melata ke ruang utama, setelah itu langsung menghilang. Nah, dari kejadian ini banyak warga mengira kalau ular itu dedemit penunggu rumah itu. Semua cerita tadi itu versi mistisnya. Kalau versi lainnya persis si pemilik rumah yang sekarang, kenapa rumah itu selalu direnovasi karena sering bocor dan bangunan belum sesuai dengan keinginan si pemilik. Dan si pemilik rumah ini juga sengaja membiarkan rumah itu kosong, karena dia mempunyai 6 rumah lainnya di tempat lain, dan kalau untuk ditempati bukan rumah yang itu, dan katanya rumah itu juga pernah beberapa kali disewakan, salah satunya rumah makan Padang, dan kebanyakan usaha di tempat itu, usahanya kurang laku, akhirnya usahanya pada gulung tikar. Kesimpulannya, kalau gak ingin bingung salah satunya jangan mikirin rumah orang. Sampai jumpa.